Bila dalam politik berusaha berbuat yang tidak semestinya, akibatnya akan ada saja balasannya. Gusti niku mboten sare, tahu. Tahu artinya, Tuhan itu tidak tidur. Ketemu lagi dengan Om Begawan dengan lucu-lucunya ngompol. Ini bau-baunya ini Pak Jokowi akan kena karmanya ini. Dari MK yang kemarin di setel sekarang brodol nih. Ya kita semua rakyat Indonesia termasuk Om Begawan patut bersyukur, bergembira lah, dan optimis pada masa depan demokrasi Indonesia. Apa sebabnya? Ya kemarin itu MK itu tiba-tiba mengeluarkan putusan yang tidak main-main dalam sidang yang berkelanjutan. Putusan yang telah mementahkan sok-sokannya penguasa. Loh, jika dulu kita gelo loh pada cawe-cawe kekuasaan, sehingga Gibran bisa maju ke Pilpres masalah usia. Nah, sekarang MK itu mengeluarkan dua putusan penting. Itu putusan nomor 60 dan nomor 70 tahun 2024. Putusan itu seolah-olah ngijoli. Bahasa Jawanya ngijoli, bahasa itu nuker. Nuker, ngijoli. Mengobati kekecewaan kita. Ya sudah berbulan-bulan anyel mangkel. Di dada ini isinya mengkap-mengkap dengan keputusan MK dulu itu. Masalah batas usia calon presiden, wakil presiden. Nah, pada lembaga yang pernah kita sebut Mahkamah Kakak itu, MK. Dua putusan yang menurut Om Begawan itu menggairahkan suasana demokrasi yang sesungguhnya, yang hampir-hampir saja morat-marit ini. Nah, putusan MK nomor 60 itu soal ambang batas partai dalam mendaftarkan calon kepala daerah. Nah, dan nomor 70 mengenai batas usia calon gubernur. Ya, akibat putusan ini, aduh ini, Kaisang itu dipastikan tidak bisa maju sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Nanti ada uplek-uplek lagi, cawe-cawe lagi, anggota DPR yang ngotak-atik lagi. Awas loh ini anggota DPR ini wakil rakyat ini. Kalau tidak memenuhi suara rakyat, rasah jadi anggota dewan, rasah jadi wakil rakyat, bali nang omah gitu loh. Kalau hanya nanti menggelaki rakyat, tak balinin deh ya. Ini blas tertutup rapat ini buat Kaisang, kerekep gitu. Ya iya toh, gembokane mungkin ya swidak rolas itu, ceklek dikunci, ora iso mlebu. Tur lawange nganggo kaca sing kandele sak meter itu. Nggak bisa itu nanti dibuka. Wes menengah lah. Diem aja lah. Wes arep nangis ya kono. Terserah mau ngadu ke bapaknya ya wes monggo. Yang penting putusan MK ini sifatnya sudah tetap. Ora iso dikapak-kapake lagi. DPR mau macam-macam tentang putusan MK. Rakyat harus bergerak ini. Nah, terimalah kenyataan pahit. Yang dulu ngobok-obok dan masyarakat jadi kecewa. Rasa kemaki. Nah, komentar tentang batal maju pilgub, dadak jawab dia gini, kata siapa? Loh, MK itu sudah memberikan putusan kata siapa? Berat banget ini. Wah, cilok kalau dengar orang-orang yang kemaki-kemaki gini. Lah, putusan MK soal penentuan batas usia yang disebut MK kemarin itu jelas banget. Cetha welo-welo lah. Yakni saat seorang ditetapkan jadi calon kepala daerah. Saat ditetapkan jadi calon kepala daerah. Pas daftar tetapkan jadi calon oleh KPU gitu loh. Nah di Pilpres, di Pileg, di pemilihan DPD, semua batas usia itu konsisten saat ditetapkan sebagai calon. Lah mosok di aturan Pilgub beda. Batas usia beda dewe hanya karena ingin sesuatu membantu dia itu loh. Lah batas usia saat dilantik itu memang putusan MA, Mahkamah Agung. Dan bagi Om Begawan, MA saat memutuskan kiyo mikire piye itu loh.
Pakai dasar apa itu loh? Hukum itu mestinya adil dan konsisten. Orang mencela-mencele, tahu mencela-mencele. Hukum mau mencela-mencele, rakyat remuk, negara parah gitu. Lah mau mangan lumut weh. Lunyu apa ngombe oli. Lunyu banget omongannya itu. Enggak konsisten. Geting aku nek carane gitu tuh. Tutup buku aja lah gitu. Masalah itulah. Jadi Kaisang ngerasa bahas-bahas pilgub meneh, wis ora iso nyalonke kok gitu loh. Meh di DKI, meh di Jateng, meh di Papua. Intinya ra iso dengan keputusan MK nomor 60 dan 70. Nek mau maju di Konoha atau Wakanda ya silahkan saja. Urusan dewe itu. Saya milih bukan rakyat Indonesia. Lah apa yang pernah ngompol Kupas ini? Akhirnya dikabulkan juga oleh hakim-hakim MK. Sebuah keputusan mesti segaris, linier, berlaku statis. Lah monggo Mas Kaisang ini. Jika pengen maju masih bisa, tapi hanya level kabupaten atau kota. Nah, jadi wali kota atau mau bupati gitu. Usianya sudah memenuhi syarat memang. Baik calon bupati, calon wakil bupati atau calon wali kota atau calon wakil wali kota, monggo, enggak apa-apa gitu. Tapi sebenarnya ya wali kota ya harusnya sama ini. Muncul juga. Lah dua keputusan penting ini serasa seperti karma ini bagi keluarga presiden yang terlihat serakah, rakus, pengen ngatur semua politik di negara ini. Yang dulu tak dukung mati-matian, remuk. Lah tentang keputusan ini tak lupa Om Bengawan sampaikan terima kasih pada Partai Buruh dan Partai Bang Fahri Hamzah, itu Partai Gelora itu, yang mendaftarkan gugatannya sebelum pendaftaran pilkada dibuka. Nah, aku tadi mikir, ini tadi mikir, nama Partai Gelora itu bermakna sekali loh terkait putusan MK ini. Oh iya no, kan namanya Gelora, itu bisa dieja di bahasa Jawa itu dengan gelora. Tahu maksudnya? Gelo itu kecewa, ra itu dalam kalimat tanya itu. Kowe gelora, kecewa ndak? Itu pasti kan gitu. Iya toh? Kecewa atau enggak? Bahasa Indonesianya. Lah mesti bangga. Sebab sudah memberi kemerdekaan berdemokrasi. Memberi kesempatan banyak pilihan di pilkada ini. Nah, sudahlah Bang Fahri. Tidak perlu kecewa loh karena pengajuan gugatan tadi yang akhirnya ngantem awake dhewe. Tidak perlu takut dikeroyok di koalisi gemuk. Dikim nggak perlu takut. Seorang pejuang takut ya turu nang omah kono karo kemulan sarung. Paling ya dipleroki 3 presiden. Presiden sekarang Pak Jokowi, presiden mendatang Pak Prabowo sama presiden PKS paling itulah. Kalau Pak Prabowo mungkin enggak gitu loh. Lah Pak Ahmad Saiku mungkin. Lah nek dipleroki gari dingklok atau ditutupi pakai kacamata hitam apa-apa tuh. Enggak usah takut tuh. Atau bilang aja pangapunten Pak, nyuwun sewu. Gitu aja selesai. Segala sesuatu kalau minta maaf kan selesai itu loh. Mereka marah itu wajar. Lah kan membuyarkan segala sesuatu yang sudah ditata diatur. Ya termasuk Bang Fahri yang ngatur. Nah ya disetting dengan baik. Wah, bagaimana caranya? Yang ini tempatkan di situ, aturannya diubah begini. Lah itulah akibatnya. Bila dalam politik berusaha berbuat yang tidak semestinya, akibatnya akan ada saja balasannya. Gusti niku mboten sare tahu. Tahu artinya, Tuhan itu tidak tidur. Nek Tuhan tidur, menungso blasa-blasa. Iya toh, yang penting ini putusan ambang batas partai buat mendaftarkan kandidat kepala daerah, ukurannya berubah total. Dan memang ini niatannya Bang Fahri mendaftarkan gugatan ini supaya suara rakyat yang diberikan ke partai ora sia-sia, tidak mubazir itu, tidak jadi mainan partai-partai besar. Lo bisa dibayangkan loh. Jika pasal 40 ayat 1 di Undang-Undang Pilkada tidak direvisi, partai sebesar PDIP di DKI berhasil punya kursi 15 loh. Atau suara pemilihannya setara 14,01%. Orang iso daftar, tidak bisa mendaftarkan calonnya jadi gubernur atau wakil gubernur kok. Lah perihnya lagi, tak bisa mendaftarkan sebab dikerjain. Iya tak?
partai pemenang dikerjain sama gurem-gurem. Ya Gusti ora sare. Tuhan tidak mau diem nggak gini-gini. Ini benar-benar kayak model bocah dolanan dakon atau dolanan nekeran itu tahu nekeran itu. Ya, itu ditinggal sendiri itu akhirnya kalau kalah itu. Apa nggak ngenes banget itu? Lalu lihat Pak Anies itu, yang dulu dideklarasikan oleh PKS, sudah deklarasi itu, kemudian didukung Nasdem. Lah kok batal didaftarkan, langsung dilepeh itu loh. Terus gabung ke sana. Wah, kita ngono gemuk itu. Oh, rono wae PDI tinggal dhewe. Lah ini Tuhan juga nggak mau diam. Ini partai politik sing ora cetha ini. Ini membuat kerusuhan dalam demokrasi Indonesia ini. Ya, gagalkan saja. Akhirnya begitu. Lah nek batal disebabkan tidak memenuhi syarat, ya wajar. Lah Pak Anies batal daftar sebab PKS dan Nasdem bergabung ke Kim kok kowe ora astaga. Ya lah. Kalau bahasanya Jawa Timur ya jancuk itulah kan itu. Padahal PKS dan Nasdem memenuhi syarat itu mendaftarkan Pak Anies. Lah piye nek ngono itu? Masyarakat jadi heran itu. Ini partai politik tidak mengajari hal-hal yang punya marwah kepada rakyat, mengajari teladan berdemokrasi yang baik, ngajari elek ini. Ini yang harus kita ubah. Enak saja keduanya langsung merapat ke Kim. Boleh aman tok itu mendukung Ridwan Kamil sama Suswono dengan sikatan rakus. Kok rakus gak ya? Rawon kok rakus. Loh, padahal Pak Anies itu mantan capres mereka loh. Dan mantan gubernur DKI incumbent, nah yang mereka perjuangkan dulu dan menang. Lah putusan MK yang baru ini jika diterapkan buat DKI, maka ada 8 parpol yang bisa mengajukan kandidatnya sendiri. Mau gayeng ini. Oh ini demokrasi bener ini, orang etok-etokan. Jelas ini patut kita sambut dengan baik. Suara rakyat tidak dikangkangi, tidak dikebiri. Kayak kucing ya dikebiri. Tidak dimanipulasi karena partai-partai itu ditekan. Atau mereka diancam dan diintimidasi. Termasuk diiming-imingi kursi menteri. Nah soalnya semua partai ini bergabung ke Kim Plus Plus. Terbentuk koalisi dengan 12 partai politik. Orang lemu itu. Nah akhirnya PDIP sendirian. Dewean tinggal-tinggal. Otomatis di Jawa Barat, Banten sama Jawa Timur akan mengalami nasib yang sama. Nah, beda dengan di Jawa Tengah, PDI Perjuangan bisa mencalonkan sendiri karena Jumawa. Kok Jumawa? Juara. Di Jawa Tengah. Kalau Jumawa itu kan dia, bukan PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, juara PDI Perjuangan. Pemenang dengan 33 kursi. Nah, putusan MK membuat peta politik berubah total. Batasan bisa 7,5% suara sah. Bisa mendaftarkan pasangan calon kepala daerah. Lah begawan jane ya wis lemes lho, wis ora punya semangat. Pas deklarasi pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu. Hanya nyisakan PDIP yang diabaikan mereka. Waduh ini partai yang konsisten, partai yang kuat, partai yang terus memperjuangkan konstitusi dan demokrasi. Dewean itu. Oh begawan kecewa gelo sebenarnya ini. Lah persis saya masih ingatan pasangan itu. Iya loh, itu koalisi itu kan sama itu kalau caranya meninggalkan PDIP sendirian. Mereka itu rakus itu, bukan rawan itu. Nah, Ridwan Kamil Suswono, ya rakus tenan akhirnya. Maksudnya koalisinya itu loh, yang mendukung Ridwan Kamil dan Suswono itu. Kabeh gabung, arep ngeroyok, PDIP tidak dianggap, lah lantas. Suara para pemilih ini dianggap tidak bermanfaat dan tidak perlu apa begitu. Nah, pilihannya pasangan rakus sama Dharma Pangkirun dan Kun Wardaya dari calon independen. Lah apa akhirnya manfaatnya partai itu apa kalau dari independen itu? Nah, misalnya independen, ya wis partai itu ngopo? Nggak ada manfaatnya. Lah bila cara berpolitiknya semua menyatu begitu, yo hancur demokrasi kita ini. Monggo ngompol terus. Yang kemarin nyoblos Nasdem, PKS, PKB, PKB, P3, bahkan Perindo.
dorong itu 5 partai tadi untuk mengajukan kandidatnya sendiri. Jika memenuhi syarat sesuai keputusan MK yang baru kemarin, maju sendirilah. Ayo demokrasi kita tegakkan, kita kuatkan lagi. Nek kurang minta elit partai buat bangun koalisi dengan sesama yang suaranya 5-10%. Kan bisa, nggak harus dengan PDIP. Kalau PDIP sudah punya jagoan hebat itu nanti. Penting mereka gabung, nggak gabung ke partai penguasa. Rasa ke sana, ditekan-tekan nanti. Dulu para petinggi partai pada beralasan maju sendiri loh. Gabung PDIP nggak bisa daftar kader jadi wakil kepala daerah. Nah, sekarang mereka tidak bisa berargumentasi kayak gitu lagi kan. Nah, karena keputusan MK yang baru ini. Ayolah, Om Begawan dorong para partai Belitung bisa mengajukan kandidatnya sendiri. Putusan MK yang baru banyak bergema di sosmed. Semua menyambut dengan gembira, memberi kesempatan partai non penguasa bisa mengajukan kandidatnya di pilkada. Masa depan Kim plus plus genah terancam bubar ini. Apalagi di luar Jakarta. Ya memang efek yang agak merepotkan ini. Calon kepala daerahnya bisa lebih dari 5 pasang. Tapi nek pilkada kan simpel, rakyat tidak akan bingung. Ibarat kita buka kertas suara DPD lah. Pilihan itu sudah dari jauh-jauh hari kita tetapkan. Gampang milihnya. Pemenang pilpres tak lagi bisa mengancam-ngancam lagi. Seenaknya ngajak koalisi. Nah istilahnya, putusan baru ini meningkatkan bargaining politik partai. Nilainya lumayan loh. Dan bila calon yang diajukan betul-betul diinginkan rakyat, ya ini ya jelas membahayakan. Derawasi nih, nyolowati buat mereka koalisi plus-plus. Oke ya, ini rasa gembiranya Om Begawan dengan putusan MK yang baru. Sampai jumpa lagi. Salam Begawan, salam ngompol. Dadah.